yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Aman. Waktu dan tempat kita persilakan, kita fadhal mazkur. Shallu ala Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fi muhkami
asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wala fakhr wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr wa ma min nabiyyin yawma idhi adam faman siwahu illa tahta liwani wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-'arda wala fakhr wa ana awwalu syafi' wa ana awwalu syafi' atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala syair Muhammadun basyarun la kal bashari bal huwa liyaqutu bainal ahjar. Ketua dan segenap pengurus Masjid Jami Al-Diya Guru Sya'ban yang sangat saya hormati, Bapak Ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang sangat saya banggakan. Apa yang disampaikan dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Orang Cina pernah punya Dr. Sun Yat-sen. Mereka kagumi itu. India pernah punya Mahatma Gandhi. Amerika pernah punya John F. Kennedy. Pakistan pernah punya Ali Jinnah. Indonesia begitu banyak pernah punya Soekarno. Yang sebelumnya ada Cut Nyak Dien, ada Pangeran Diponegoro, dan sebagainya dan sebagainya. Di Bandung ada Muhammad Toha, di Betawi ada si Pitung dan si Jiih. Semuanya dikagumi, semuanya diikuti. Kita bertanya, siapakah idola dunia akhirat? Siapakah idola yang kita kagumi? Dan idola ini tercatat dalam 100 tokoh yang berpengaruh dalam lintasan sejarah yang disusun oleh seorang kafir yang objektif, Michael Hart. Di sana Rasulullah menempati urutan pertama sebagai manusia hebat. Kehebatan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang hebatnya dimuliakan oleh Allah, hebatnya dihebatkan oleh Allah. Nabi kita agung, diagungkan oleh Allah yang maha agung. Tidak ada Allah tujukan wa innaka la'ala khuluqin azim kecuali hanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan adanya dunia ini, adanya alam semesta ini karena adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits qudsi dikatakan laulaka ma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Artinya kita berhutang budi dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu gegap gempita peringatan Maulid khusus di Indonesia ini tiada pernah henti. Diperingati oleh masyarakat muslim muslimat dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah ke Rawabangke. Pasti diperingati Maulid ini begitu besar. Kita bertanya, siapakah yang mula-mula memperingati Maulid ini? Dalam kitab Haula Dzikrul Ihtifal bil Maulidin Nabiy Syarif yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, di sana dikatakan
inna awwalal muhtafilin bil maulid huwa sahibul maulid wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fil hadisis sahih alladzi rawahu Muslim lamma su'ila an siyam yaumul isnain qala nabi sallallahu alaihi wasallam dzaka yaumun wulidtu fi fa hadza asah wa asaru nassin fi masyru'iatil ihtifal bil maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang mula-mula memperingati maulid ini adalah sahibul maulid. Siapa sahibul maulid? Jawabannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebagaimana telah didatangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, mengapa sih Rasulullah puasa setiap hari Senin? Nabi bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fih." Hari itu saya dilahirkan, karenanya saya memperingati hari kelahiran saya dengan berpuasa. Kita pun disunahkan untuk berpuasa pada setiap hari lahir kita. Kalau lahirnya hari Jumat, harus diiringi dengan sesudah Jumat atau sebelum Jumat. Jangan biarkan Jumat sendirian sebagai pemimpin, Sayyidul Ayyam. Nggak layak namanya pemimpin, apalagi pemimpin dunia, jalan sendirian kemana-mana ini. Maka harus ada pengawal, harus ada orang-orang dekatnya untuk menjaga. Ada ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring 7 barangkali ya. Nah, karenanya keberadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati ini kita punya dalil, kita punya hujah, nggak sembarangan. Sehingga tidak sedikit orang-orang sampai sekarang ini yang juga menganut paham GAM, bukan gerakan Aceh Merdeka, tapi gerakan anti maulid masih ada di mana-mana. Karenanya peringatan maulid ini menjadi keniscayaan karena kita berhutang budi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran ayat 164 Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin itba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Laqad mannallah. Ayat ini diawali dengan lamu taukid, qadnya harfu tahqiq. Sungguh benar-benar kami telah berikan anugerah kepada orang yang beriman seiring dengan diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Jadi anugerah buat kita. Karena kelahiran Rasul bagaikan oase di tengah gurun Sahara. Kelahiran baginda Rasul bagaikan rembulan di antara bintang gemintang yang ada. Kehadiran Rasulullah menjadi satu kontribusi pencerahan buat kita. Sehingga dikatakan dalam makalah, minis salam alaman lastu ansahu walam yamalla lisanu qattu zikrahu. Salamku hanya untuk orang yang tak pernah kulupakan dan lisanku sama sekali tak bosan menyebutnya. Siapa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau ya Rasulullah bagaikan rembulan di tengah-tengah bintang gemintang, bagaikan mentari yang memberikan kontribusi pencerahan, kesehatan dan tenaga suryanya. Itulah sosok idola kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kecintaan kita kepada baginda Rasul dituangkan dengan membaca selawat Nabi sebanyak-banyaknya. Selawat adalah ibadah yang istimewa. Selawat adalah ibadah yang luar biasa fadilah, karomahnya dan pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan saja memerintahkan kita berselawat, Allah pun berselawat. Baru ada ya ayyuhalladzina amanu, diawali innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada baginda Rasul. Tentunya selawat Allah kepada baginda Rasul adalah kasih sayangnya. Selawatnya malaikat begitu mahabbahnya. Nah, baru ada perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, ucapan selawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah cinta yang menggebu-gebu, orang cinta yang begitu sudah merasuk ke dalam hati sanubarinya, dia pun bisa bersenandung. Jangankan ke Pujiyama, puncak Himalaya, aku ikut kamu. Jangankan ke Kamboja, ke Ethiopia, aku ikut kamu. Kalau sudah kecintaan yang luar biasa. Nah, tuangkan rasa cinta ini kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bersenandung jalan-jalan ke pasar baru, jembreng baju, jangan lupa dia beli ubi, jembreng baju nyangkut di kawat. Kalau cinta sama Nabi, sering-seringlah baca selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, kalau kita coba mengadakan telaah kritis di dalam Al-Quranul Karim yang 30 juz itu, ada tidak Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kata-kata ya Muhammad? Tidak ada. Tapi pada saat Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, langsung namanya ya Adam. Ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Yahya, khudil afwa biquwah, ya Musa, ya Sulaiman, ya Dawud, ya Dzulkifli, ya Syuaib, ya Yusuf, Aman, namanya yang dipanggil. Tapi buat baginda Rasul, ya ayuhar Rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ya ayuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayuhal muzammil qumil lail illa qalila. Tidak ada ya Muhammad. Allahu akbar. Di sini wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutan namamu ya Rasulullah di sisi namaku. Ketika seseorang ingin masuk Islam, dia wajib mengucap syahadat tauhid diiringi dengan syahadat Rasul. Kita menyebut syahadatain, orang Jawa bilang sekaten, ya. Artinya apa? Seiring bersama ini. Karena Allah yang berfirman, kami angkat sebutan namamu di sisi namaku. Dalam surah Al-Fatah tadi, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad bukan anak Allah. Karena Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak berputra, tidak diputrakan. Kok ada tuh Muhammad Rasulullah? Itu bukan kalimat panggilan. Tidak ada harfun nida di situ. Tapi itu bentuknya mubtada khobar. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Nabi ketika itu khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu sahabat-sahabat Nabi, ma'ahu asyidda 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, tidak ada kompromi dengan kebatilan, tidak ada kompromi dengan kemaksiatan. Bentuk tegas di sini artinya berprinsip dalam agama. Bentuk tegas di sini tidak ada kompromi dalam kebatilan. Bentuk tegas di sini kita harus menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Bahkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari-cari agama selain Islam diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Karenanya jangan sampai disalah tafsirkan yang namanya toleransi, yang namanya tasamuh dengan mengatakan sudah kita jangan fanatik kepada agama, semua agama sama di mata Tuhan. Mana dasarnya bicara seperti itu? Kalau kita bicara seperti itu, semua agama sama, kita bisa murtad. Karena Allah yang pertegas inna dina indallahil Islam. Ini yang harus kita pegang teguh, prinsip-prinsip dasar ini, tanpa harus mengganggu agama mereka, tanpa harus mengutak-ngutik
tanpa harus kita menista, tidak. Bahkan dilarang kita untuk mencaci maki apa yang mereka sembah. Tapi jangan terjebak demi toleransi, sudahlah semua agama sama. Tidak. Islam ini kan ada ibadah, ada trilogi, ada muamalah. Mungkin kalau sifatnya budaya, mungkin kalau sifatnya ini ada kesamaan. Kalau muamalah, kita tidak boleh mengganggu orang. Haram hukumnya menista orang, mungkin sama. Tapi begitu masuk dalam kerangka tauhid berbeda. Kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mula-mula kita ketahui fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya di kota Mekah sebelum ada perintah salat, belum ada perintah puasa, zakat, apalagi haji, penanaman akidah selama 13 tahun. Berbeda akidah kita dengan mereka. Kenapa mesti dikatakan semua agama sama? Kalimat agamanya ya sama, kalimat agama. Tapi Islam bukan sekedar tidak agama kacau. Bukan sekedar itu. Islam adalah pandangan hidup yang akan menghantarkan kita kepada pintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena sekarang ini sudah begitu viralnya orang berani berkata Islam belum sempurna. Islam agama yang tidak pernah akan sempurna, murtad, karena Allah berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Al-yauma hari ini, maksudnya 9 Zulhijjah ketika itu. Ayat ini turun ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di padang Arafah sambil duduk di atas ontaknya yang bernama Al-Qaswa yang berdiri tegak di atas gundukan tanah yang meninggi. Di bawah naungan langit terbuka padang pasir dan sepoi-sepoi angin padang pasir. Nabi menerima wahyu terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini 9 Zulhijjah, aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku cukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam menjadi pegangan hidup kamu. Ada 3 pernyataan dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 ini. Bahwa yang pertama telah sempurnanya al-yauma akmaltu, yang kita pegang ini sempurna. Gak ada yang cacat di Al-Quranul Karim. Jadi begitu beraninya orang berkata walaupun dia profesor, doktor lagi, Islam belum sempurna, bertentangan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Begitu banyak sekarang orang yang bikin bingung orang. Karena itu harus hati-hati cari guru, hati-hati mencari ceramah. Berapa banyak orang pintar ngomong tapi nggak ngerti agama. Oh, sholat 5 waktu kagak ada perintahnya di Al-Quranul Karim. Ini mesti ngaji lagi orang yang ngomong begitu. Allah berfirman dalam surah Bani Israil ayat 78. Di sana Allah katakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholah, ini fi'lul amr ya dulu alal wujub, dirikan sholat. Aqimis sholat, bukan kerjakan sholat. Nggak ada Allah berfirman if'ali sholat, i'mali sholat, ya ada aqimis, dirikan. Artinya dia sholat, dia harus mengetahui apa syaratnya sholat, apa rukunnya sholat, apa yang membatalkan sholat, apa filosofinya sholat. Aqimis sholat. Kapan kita sholat? Liduluki syamsi, ketika matahari ada. Matahari ada, ya ada johor, ada asar di situ. Ila ghasaqil lail, sampai datang malam, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, dan sholat subuh. Enggak, orang Arab jarang menyebut sholat subuh, sholat fajar. Karena Nabi bersabda, raq'atani qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kita lakukan sebelum sholat subuh, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi sholat subuhnya. Maka kita yakini pagi hari ini bapak, ibu semuanya, apalagi the power of emak, begitu rajin sholat subuhnya. Ke tempat saya sudah datang sebelum subuh, subhanallah, the power of emak itu. Ya, begitu semangatnya. Pagi ini semuanya telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan keimanan, jaminan keamanan, insya Allah jaminan rezeki dari Allah. Karena Nabi yang bersabda,
Man sholat subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa saja yang sholat subuh berjamaah dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan tanggungan jaminan setiap hari, lakukan subuh selalu berjamaah setiap pagi. Berarti ada jaminan setiap hari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini begitu banyak lontaran-lontaran perkataan-perkataan yang tidak mendasar. Bahkan mengatakan Siti Khadijah itu bukan seorang muslimah, na'udzubillah. Di dalam Ka'bah masih ada patung-patung berhala. Astaghfirullahaladzim. Ya, para sahabat semuanya pada murtad, subhanallah. Dalam At-Taubah ayat 100 Allah berfirman. Apa yang Allah firmankan itu? As-sabiqunal awwalun minal muhajiril wal ansor wattaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu pernyataan Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin, orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat yang dari muhajirin, yang dari Mekah, wal ansor yang ada di Madinah, yang mengikuti mereka dengan cara baik, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Kok orang ini berani banget katanya sahabat-sahabat pada murtad? Astagfirullah. Jangan-jangan dirinya yang murtad, khawatir. Wa radu'an, mereka juga redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu sahabat udul, semua sahabat-sahabatku orang yang adil, kata Rasul. Jadi kita jangan menghinanya. Jangan lagi sahabat ulama jangan dihina. Ya. Kita akan rasakan akibat dari hinaan itu nanti. Enggak di akhirat, di dunia Allah balas nanti. Sama kedurhakannya dengan durhaka kepada kedua orang tua, dibalas di dunia ini. Nah, karenanya perlu ada asyidda alal kufar. Ketegasan dalam arti berprinsip, tidak mengganggu mereka, tidak mengusik mereka, tidak menista mereka, berprinsip. Jangan toleransi dimaknai, udah saya nanti baca selawat di tempat kamu, besok kamu sholat di masjid. Oh tidak, itu kebablasan itu. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditawarkan melalui pamannya Abu Talib. Ya Aba Talib, sampaikan salam kepada keponakanmu Muhammad. Bagaimana kalau setahun saya ikutin datang ke masjid, tapi berikutnya tahun berikutnya Muhammad datang ke tempat saya, kan jadi damai kelihatannya ini. Turun firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma'bud wala ana 'abidum ma'abattum wala antum 'abiduna ma'bud lakum dinukum. Ini tegas. Katakan ya Rasulullah, ya Muhammad, kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, a'budu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pekerjaan yang sedang dikerjakan dan akan terus dikerjakan. Artinya saya sekarang dan sampai kapanpun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga jangan menyembah apa yang aku sembah. Aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum. Bagi kamu silakan yakini agama kamu, bagi kami ini yakini agama kami. Yang bisa dikompromikan adalah umat beragama harus kompromi, harus akur, nggak boleh mengganggu mereka. Tapi agama nggak bisa dikompromiin. Yang bisa dikompromikan ada semacam, ada lembaga FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan saya banyak menandatangani teman-teman yang duduk di FKUB Jakarta Pusat, Selatan, di 5 wilayah kota. Saya ikut tanda tanganin mereka untuk menjaga kerukunan umat, ya, umat beragama, bukan agama yang dirukun-rukunkan. Kita salat harus menghadap kiblat, nutup aurat, masuk masjid nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu, harus ada wudhu, dipimpin oleh seorang imam. Lain. Dari segi akidahnya lain, ibadahnya lain, mungkin muamalatnya yang sama, dalam arti kita nggak boleh mengganggu orang, kita tidak boleh menista orang, kita tidak boleh terjadi konflik internal. Jangan, ya. Tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin itu adanya di aswajah ahlu sunnah wal jamaah, tanpa ditambah dengan Islam ini dan Islam itu. Islam satu, inna dina indallahil Islam. Kalau muslim banyak, muslim Kairo,
Muslim Madinah, Muslim Kanada, Muslim Jepang, Muslim Indonesia, boleh. Tapi agama Islam ini, oh tidak, Islam satu, inna dina indallahil Islam. Itu asyidda'u alal kufar. Kedua, kalau kita mengaku cinta Rasul, ruhama bainahum, sayang menyayangi di antara kita. Jangan fanatik kepada organisasi, tapi fanatik kepada Islam dalam arti berprinsip tadi, berpegang teguh kepada Islam. Karena ini akan menghantarkan kita pada pintu gerbang kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Ruhama bainahum. Jangan sama mereka akur, sama saudara ribut melulu, bentrok melulu. Sama bos akur, sama bos nunduk-nunduk, sama orang tua kualatnya bukan main. Ngelawannya bukan main. Ya Allah, kita masih beruntung kalau masih ada yang punya orang tua, ibu atau bapak. Karena itu yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah bila kita mengabdi kepada ibu kita. Kepada siapa ya Rasul saya mengabdi? Ibumu. Kepada siapa lagi kami taati? Ibumu. Kepada siapa kami bersahabat dengan baik? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Berapa kali Nabi menyebut ibu? 3. Berapa kali menyebut bapak? 1 bapak, 3 ibu, boleh gak? Maaf, ini bercanda aja. Ya. Nabi mau nyebut ibumu gitu kan ya. Ya. Dan jadi mak-mak yang sangat saya kagumi, mari pandai-pandai merawat suaminya. Kalau mak-mak nggak pandai ngerawat suaminya, banyak perempuan lain pengen ngerawat suami ibu gitu. Ya. Bercanda mak. Ya, bercanda ya. Ya. Nah, ini bagian dari ruhama bainahum. Sayang menyayangi di antara kita. Luar biasa, di Quran tuh ada surah An-Nisa tentang perempuan, kagak ada surah bapak. Yang ada di tangan kita ibu jari, kagak ada bapaknya jari. Ya. Surga berada di bawah telapak kaki emak. Ya. Artinya tingkat kehebatan seseorang seperti apapun ngelawan sama ibunya nggak bisa mencium wanginya surga. Jangan lagi masuk mencium wanginya surga, nggak bisa. Emaklah kita, karomah-karomah yang ada pada kita. An-Nisa imadul bilad, perempuan itu tiangnya negara. Tiangnya kuat, negara menjadi kuat. Tapi tiangnya rapuh, negara menjadi rapuh. Menjadi tolak ukur adalah perempuan. Ya. Seorang yang berhasil dalam tatanan dunia manapun, dalam bidang apapun, sebagai seorang saudagar, sebagai seorang negarawan, sebagai seorang politisi, sebagai seorang akademisi, dia berhasil karena 2, siapa istrinya, siapa bundanya. 2 perempuan ini yang mencetak anaknya berhasil menjadi orang besar. Jangan sia-siakan perempuan. Ya, kehebatan seorang perempuan. Diciptakan alam pria dan wanita. Kecil ini perempuan, kelingking. Tapi jempol yang begitu hebat, orang pasti bikin hebat jempol. Tapi begitu suwit kalah sama kelingking. Ya, kalah sehebat apapun. Ya, mentap. Ya. Dia laki-laki gagah perkasa tapi swing. Kagak ada kupingnya, somplak. Tapi kalau di kaya raya, perempuan mana yang kagak mau? Gitu kan. Nah, artinya apa? Kehebatan. Ibu-ibu yang harus kita sanjung, yang harus kita dengar, ya, terutama anak-anak, remaja-remaja, jangan durhaka sama orang tua, terutama kepada ibundanya. Karena itulah ada surga di situ. Nah, ini bagian ruhama bainahum. Yang ketiga, ciri-ciri umat Nabi Muhammad, tarahum ruka'an sujada. Engkau lihat mereka tukang ruku dan tukang sujud. Ini min dzikril juzu wa iradatil kul. Yang disebut rukunya, yang disebut sujudnya, maksudnya sholat 5 waktu. Kalau mengaku cinta Rasul, dia harus sholat. Karena tanda-tanda keislaman seseorang bukan ada pada serbannya, bukan ada pada gamisnya, bukan ada pada kopiahnya, bukan pada kerudungnya, tapi sholat gak dia. Berapa banyak orang pakai kerudung, pakai baju koko, lihat di sana tuh, di daerah Keranggan, ya, pakai kain, pakai kerudung, tapi nggak ke masjid, ya.
pakai baju koko tapi nggak ke masjid karena bukan Islam. Banyak seperti itu. Nah, karena itu kata Rasul, al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Yang membedakan dari Islam bukan Islamnya adalah bukan serbannya, tapi sholat 5 waktunya. Karena itu tulis gede-gede di depan pintu rumah kita, tidak terima mantu yang tidak sholat 5 waktu. Ya. Itu bentuk ketegasan gitu ya. Jadi jangan lihat, wah ini calon mantu ini kelas kakap nih, karena mobil tiap hari gonta-ganti, ya, nggak taunya rental, ya kejebak lagi, ya harus jangan lihat casing. Sekarang terlalu banyak orang lihat casing dan sibuk dengan casing, tapi dalamnya rusak. Maka perlu untuk memilih pasangan hidup, sholat istikharah, minta petunjuk, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga, sholat 5 waktu. Untuk apa? Ya betaguna fadlam minallah wa ridwana. Mereka sholatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mencari popularitas, nggak mencari hal-hal yang lain, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang Rabi'atul Adawiyah berkata, saya biarlah masuk ke dalam neraka asal Allah redho kepada saya. Saya sholat bukan karena mengharapkan surga. Saya sholat bukan karena takut dengan azab neraka, tapi saya sholat karena cinta saya kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat malamnya sampai 500 rakaat. Seorang Rabi'atul Adawiyah sehingga tidak punya suami, takut nggak bisa melayani suami katanya. Nah, ini kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sholatnya ya betaguna fadlam minallah wa ridwana, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kalau orang sholat istiqamah seringkali berwudu, nanti ada tanda-tanda di mukanya, bekas-bekas sujud. Dari sana baginda Rasul mengenali kita. Ini umat saya, ini umat saya, masuk surga di belakang saya. Nabi kenali semuanya itu. Tub'atsu ummati yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu. Dibangkitkan umatku pada hari kiamat, wajahnya berseri-seri, lebih putih dari lampu neon, lebih putih dari TL dan sebagainya itu. Tapi orang walaupun mukanya putih, mulus, laler nemplok jatuh, dipesial setiap hari, tapi dia nggak pernah sholat 5 waktu, dibangkitkan wajahnya indah kumal, lebih geseng dari jamblang, lebih hitam dari gohok, ya. Walaupun putih di sini. Kenapa? Nggak pernah wudhu. Gitu. Ini wudhu menjadi indikator juga keislaman seseorang. Nggak ada agama lain yang begitu indah selain Islam ini. Mau menghadap Allah kudu wudhu, kudu mandi janabah bagi orang yang hubungan suami istri. Indah. Ya, jadi tidak sama itu. Itu simahum fi wujuhim min atharis sujud. Sehingga dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Shaghir oleh Abdul Rauf Al-Manawi, Nabi bersabda di sana, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra." Saya menjadi pemimpin manusia-manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang ini pada hari kiamat tanpa bermaksud menyombongkan diri. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhra, di tanganku ada bendera sanjungan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min nabiyyin yauma idzi adam faman siwahu ila tahta liwa'i. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa di bawah kendali benderaku. Wa ana awwalu man tanshaku anhul arda wala fakhra. Saya yang mula-mula dibangkitkan pada hari kiamat dari lubang kubur tanpa bermaksud menyombongkan diri. Saya akan cari ayna ummati, ayna ummati. Mana umatku, mana umat. Nabi cari kita. Kalau orang kan carinya di dunia melulu. Nanti Bapak dicari lagi 2024. Ya. Udah jadi ditinggal lagi entar itu kalian. Tapi Nabi Muhammad cari kita sampai akhirat. Ditolong kita salim. Menjembatli titian jembatan Shiratal Mustaqim, Nabi bilang salim, didoakan semuanya. Nah, karena itu beralasan kalau kita berselawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul begitu open perhatian sama kita. Rasul yang mencari kita. Rasul nggak mencari aina banati, aina auladi, aina zaujati, tidak, mana istriku, mana anakku, mana
anak perempuanku tidak yang dicari aina umati anallaha. Itu kan luar biasa seorang pemimpin seperti itu. Yang tadi ditulis dalam 100 tokoh oleh Michael Hart, yang menempati ranking pertama orang terhebat dalam sejarah adalah Nabi Muhammad. Berasal usul dari negeri yang tidak terdapat dalam peta, berhasil mendongkrak itu semuanya. Bahkan sekarang di Inggris Islam ranking kedua setelah agama Nasrani, dan diprediksi 5 tahun lagi, 10 tahun Islam menjadi pertama nanti di Inggris. Berapa banyak orang tertarik dengan Islam ini bukan karena rayuan, tapi karena penelitian. Makin dia meneliti, makin dia investigasi, makin tertarik dengan nilai-nilai Islam yang begitu indah. Islam yang bisa menjawab tantangan zaman semuanya. Al-Islam lan yatba'az zaman wala huwa yafutuhu zaman walakin al-Islam yura'i taqaddumaz zaman. Islam tidak akan mengikuti zaman manapun karena Islam punya zaman sendiri, tapi Islam tidak pernah ketinggalan zaman, tapi Islam tidak mengikuti zaman. Bagaimana manfaatkan perkembangan zaman sehingga dalam zaman apapun Islam punya konsep untuk itu. Ya, ulama punya konsep dengan itu semuanya. Simahum fi wujuhim min akhir sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Sifat-sifat itu tertera dalam kitab Injil yang asli, dalam kitab Taurat yang asli tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ma'ad bin Nadhar bin Adnan. Dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang bisa terus saya upayain? Muhammad bin Abdullah. Ya. Nah, ini luar biasa yang menjadi kebanggaan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tertera dalam kitab. Nah, inilah saya kira sekelumit ya pada pagi Jumat ini, sebagaimana biasa kita pengajian, tapi sekarang kita ganti dengan peringatan Maulid. Semoga Allah memberikan keberkahan buat bapak, ibu-ibu, mama, remaja-remaja semuanya, dan mari kita berdoa untuk kemaslahatan bangsa, kemaslahatan kita. Semoga Allah jaga keutuhan bangsa kita, Allah jaga keutuhan rumah tangga kita, Allah jaga keutuhan kampung kita, dan semoganya yang hadir semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang lancar, anak-anaknya keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha, biniatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khityi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, wa mati'na bi asma'ina quwwatina ma ahyaitana, waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dzunubina man la yarhamuna. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa maulaha. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhiratana min kalami, semua kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilahi unib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.